Untuk pembayaran angsuran tidak rutin pada dasarnya sama dengan pembayaran angsuran tetap tadi ya. Jadi kita memilih nomor kontraknya terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke daftar detail angsuran anggotanya, kita pilih anggotanya. Nah, di sini kita bisa copy ya, sesuai dengan misalnya kan dari Januari, oke. Jadi di sini kita bisa pilih sampai Desember. Mulai dari angkanya ya. Oke, seperti ini. Kita masuk ke angsuran tidak rutin. Kita paste. Jadi di sini akan terlihat datanya, kemudian jangan lupa ini juga di-copy. Ya. Oke, jadi kalau dari sini sebenarnya sudah terlihat tanggung jawab dari masing-masing atau kewajiban dari masing-masing anggota yang dibayarkan, cuma karena ini tidak tetap, tanggalnya mungkin juga akan berbeda-beda. Jadi kalau misalnya tanggal yang dihasilkan di sini, ini tidak sesuai dengan tanggal tanggal yang ditetapkan sebelumnya, teman-teman bisa langsung edit di bagian pembayaran angsuran tidak rutin ini. Jadi tinggal langsung diedit di sini. Ya, atau misalnya tadi angsuran ini anggap angsuran pertama, ini angsuran kedua. Jadi berdasarkan ini kan opsional. Hanya saja karena di sini dibuat otomatis, maka dibuat ada batas, ada perhitungannya per bulan. Tapi kalau misalnya ternyata harus bayarnya, apakah itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, teman-teman tidak perlu mengcopy yang ini, tapi teman-teman bisa langsung mengisikan di sini. Ya, diisikan saja angsuran 1, angsuran 2, yang tadi Februari, jadi bisa dibuat seperti ini. Ya, ini saya langsung copy saja, ini ke atas. Ya. Kemudian ini Februari, ini April yang kedua, kemudian ini Juni yang ketiga. Ya, bisa dibuat seperti ini. Jadi ini akan menghemat baris. Ya, bisa dibuat seperti ini. Dan juga sebaiknya pada saat transaksi berikutnya itu dikasih jeda. Jadi misalnya kan di sini. Oke, untuk apa namanya? Untuk melihat kemungkinan bahwa dalam pembayaran ada keterlambatan. Jadi kalau ada keterlambatan, ada baris untuk mengcopy ulang data yang sebelumnya. Tapi kalaupun tidak apa-apa, karena bisa dibuat seperti ini. Jadi pembayarannya setelah baris dari transaksi lainnya. Atau kalau sudah habis ya berarti di baris paling bawah. Kemudian kita bisa buat, misalnya ini pembayaran pertama, totalnya tanggalnya 1 Februari 19. Angsurannya angsuran 1, jumlahnya 1,5. Pokoknya 1,5. Ya, di sini bisa ditulis kas rekeningnya, misalnya kas, kemudian kwitansi. Kwitansi ini kalau ada kebutuhan untuk cetak. Jadi kita bisa pilih di sini. Kalau kita mau mencetak, kita masuk ke kwitansi. Kemudian tadi nomornya kita lihat nomor 11 ya. Oke, ya bisa seperti itu. Oke, balik lagi ke sini. Nah, di sini juga kalau misalnya ada keterlambatan pembayaran, kita bisa mengetik di sini dengan huruf X kalau pembayarannya tidak sesuai waktu. Nanti itu akan direkap di laporan kinerja mengenai untuk rekap pembayaran yang tepat waktu dan tidak tepat waktu. Setelah itu, kalau misalnya pembayarannya ada keterlambatan, misalnya ini harusnya bulan 1 April, tapi dibayar tidak sekali tapi 2 kali, kita bisa menulisnya seperti ini. Jadi 1 April misalnya, 19. Angsurannya kedua, jumlahnya ya, ini terlambat nih, jadi otomatis ini jangan lupa diisi dulu kasnya, otomatis masih ada kekurangan. Nah, nanti kalau dia membayar yang kekurangannya, kita bisa mengcopy ini. Mengcopy ini, makanya ada baris kosong di bawah kan. Kita paste seperti ini ya. Tidak ada masalah, ini tidak berurutan, tidak ada masalah karena ini tujuannya hanya untuk sebagai data referensi teman-teman. Jadi misalnya berikutnya ini bayarnya 1 April. Ya, ini angsurannya isi kedua tetap
ini kurangnya. Cuma perhatikan, kalau misalnya dikenakan denda, ya, kan pokoknya tidak berubah. Ada denda misalnya 10.000. Jadi di sini jumlahnya menjadi 510.000. Ya. Jangan di sini 500, kemudian di sini 500, ini 10.000. Jadi jumlah totalnya harus merupakan pokok plus bunga plus penalti plus sukarela. 510. Kalau misalnya dibayarkan 515, nanti dia akan otomatis angka yang 5.000-nya tadi akan muncul di sebagai bagian dari simpanan sukarela. Jangan lupa diisi rekeningnya. Kemudian kalau pembayarannya rapelan bagaimana? Kalau pembayarannya rapelan, sebagai contoh saya ambil transaksi dari yang kedua nih. Jadi langsung dibayar untuk 2 bulan misalnya. Jadi di sini bisa ditulis misalnya pembayarannya 1 Maret 19. Jadi yang ini terlambat, tapi yang ini tidak dirapel 2 bulan di tengah-tengah. Ini kan harusnya Februari, April, bayarnya Maret semua. Jadi di sini buat angka 1, angka 2, kemudian jumlahnya ini 1,5, ini 1,5. Kalau misalnya ini ada dendanya, tinggal dibuat di sini misalnya yang pertama kena denda, jadi angkanya di sini berbeda. Ya. Jangan lupa lagi di sini diisi. Jadi kurang lebih pengisiannya seperti itu untuk angsuran tidak tetap.